Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Eka Wilianta, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dengan NUPTK 65486 466513242 sebagai dosen tetap Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Kearsipan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKT, PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Manajemen Kearsipan merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi manajemen D3 Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Mata kuliah Manajemen Kearsipan ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Mata kuliah Manajemen Kearsipan menggunakan berbagai macam metode pembelajarannya. Ada metode ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktikum. Metode-metode yang dipakai pada mata kuliah Manajemen Kearsipan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu melakukan kegiatan di bidang manajemen kearsipan. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 3. Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi organisasi lokal, nasional, regional, dan global. 4. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang khusus melalui pelatihan. Maka dari sini saya mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada, workshop-workshop nasional dengan jam 38 jam pelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami konsep dasar surat, mengidentifikasi jenis dan fungsi surat, menerapkan prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar, serta mengelola pengarsipan surat secara manual maupun digital sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan yang efektif, efisien, dan profesional. Adapun referensi mata kuliah yang digunakan pada Manajemen Kearsipan mengacu pada buku ajar Manajemen Kearsipan Modern, yaitu dari teori, sistem, dan praktek pengelolaan arsip manual dan digital yang telah dirancang dan disusun oleh RPS selama 1 semester. Makanya buku yang saya pakai bahan ajarnya adalah buku Manajemen Kearsipan Modern, teori, sistem, dan praktek pengelolaan arsip manual dan digital yang kami buat sebagai bahan ajar untuk mendukung inovasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Maka nilai inovasi yang kami unggulkan pada bahan ajar ini adalah terintegrasi adanya pembelajaran teori, praktik, dan secara transformasi digital dalam manajemen kearsipan, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan pengelolaan arsip secara manual maupun digital elektronik menggunakan teknologi terkini. Pendekatan ini menghasilkan lulusan yang siap menghadapi kebutuhan administrasi modern di instansi pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta. Maka bahan ajar Manajemen Kearsipan yang saya buat ini adalah sebagai bahan ajar inovatif untuk pengembangan pembelajaran, karena dengan berbagai macam model-model pembelajaran Manajemen Kearsipan modern yang mengintegrasikan teori, praktek, pengelolaan arsip manual dan digital berbasis proyek dan studi kasus, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang autentik, adaptif terhadap transformasi digital, serta selaras dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja. Adapun berbagai macam bentuk perkuliahan yang dilakukan di ruang kelas dilakukan secara tatap muka dengan mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah dilakukan selama 16 pertemuan 1 sampai 7 pemaparan materi,
Selanjutnya pertemuan 8 ada tes, pertemuan 9 sampai 15 pemaparan materi, terakhir pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Adapun bobot evaluasi pembelajaran, bobot penilaian mata kuliah manajemen kearsipan, presensi sebesar 25%, tugas 10%, keaktifan 5%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen kearsipan untuk mahasiswa program studi D3 Manajemen Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat semuanya? Siang. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Sebelum menjelaskan materi terkait dengan pengenalan, penanganan dan pengasuhan surat, pertemuan keempat kita presensi kehadiran dulu ya. Amin. Hadir. Adi. Hadir. Adrian. Hadir, Pak. Bima. Hadir, Pak. Alvin. Hadir. Andi. Hadir. Angelina. Arta. Hadir. Alfa. Hadir. Bursan. Ada, Pak. Ada. Oke. Sakit ya? Ada, Pak. Sinta. Dimas. Hadir, Pak. Fakih. Hadir, Pak. Fauzi. Nggak ada. Jin. Izin. Helda. Herdian. Ada, Pak. Oke. Ika. Jamie. Hadir, Pak. Lili. Meka. Izin, Pak. Oke. Muhammad Hasan. Hadir, Pak. Rakib. Natasha. Pinkan. Rahel. Ramadhani. Hadir, Pak. Ria Hesti. Riansa. Hadir. Oke. Rosmania. Oke. Ya, itu sudah izin Pak. Baik. Bisa pakai kamu lain untuk menyampaikan materi pada hari ini? Bisa. Baik. Pada kesempatan siang hari kita akan membahas dan mengenali bagaimana bahwa kita surat itu apa, bagaimana menanganinya, dan bagaimana kita akan mengaksinya. Ini ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan bahwa mahasiswa mampu memahami konsep dasar surat, mengidentifikasi jenis dan fungsi surat, menerapkan prosedur penanganan surat masuk dan keluar, serta mengelola pengarsipan surat secara manual maupun digital sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan yang efektif, efisien, dan profesional. Ya, capaian yang kita lakukan di sini ya, kita akan mengetahui bagaimana menangani arsip itu secara manual maupun digital. Terus adapun indikator-indikator dalam penyampaian sub ya capaian tadi, yang pertama menjelaskan pengertian, fungsi dan jenis-jenis surat. 2. Mengidentifikasi alur penanganan surat masuk dan surat keluar. 3. Menerapkan prosedur penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman surat. 4. Mengelola pengarsipan surat menggunakan sistem manual dan digital. Ya. Jadi yang terakhir adalah kita mengevaluasi apa pengelolaan surat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kemudahan temu kembali arsip. Jadi di sini kenapa arsip itu diberikan ya, materi arsip ini ya diberikan ya karena kita bisa manajemen arsip biar apa, ketika kita bisa mengelola surat dengan tepat, ketika kita membutuhkan cepat menemukannya kembali. Next. Apa surat itu ya? Surat tentu sudah Anda ketahui ya,
ketika Anda waktu SD ya pernah dapat surat cinta? Pernah belum? Pernah? Kira-kira diarsip tidak? Enggak. Oke, tapi tetap ada momen ya. Pasti ingat. Maka di sini ya, itu adalah kisah Anda di dalam perkantoran. Itu ada surat itu adalah sebagai media komunikasi. Ya, jadi media komunikasi tertulis yang berisi informasi resmi maupun tidak resmi yang dibuat berdasarkan kaidah tertentu sehingga memiliki kekuatan administrasi dan dalam kondisi tertentu dan kekuatan hukum. Oke, sebelum kita masuk ke ranah apa itu surat itu, ada bagian-bagian surat atau unsur-unsur surat yang harus kita ketahui. Ini ada contoh surat. Ya. Kita gambarkan surat ini ya, itu ada bagian-bagian surat yang perlu Anda ketahui. Contohnya di sini. Yang pertama itu apa? Kepala surat atau apa? Kop surat. Gitu ya. Jadi setiap Anda membuat surat, apalagi di instansi, baik pemerintah, swasta dan sebagainya, pasti membuat surat ada kopnya. Kop itu nanti ada alamatnya lengkap, isi kontak personnya, ada kode pos dan sebagainya. Nanti langsung ke ranah kedua adalah tanggal surat. Ya, surat itu dibuat tanggal berapa itu harus ada. Ini. Ketiga, ada nomornya. Nomor berapa surat itu akan diterbitkan, baik surat masuk atau keluar. Ada sifat surat itu nanti kita bahas untuk materi yang setelahnya. Itu ada yang biasa, rahasia, segera nanti ya. Terus kelimanya adalah lampiran itu berisi berapa lampiran, satu bundel kah, dua lampiran kah, ya. Perihal hal itu jelas, ada problem apa, ada masalah apa, surat tersebut apakah surat tindakan, surat pemberitahuan, itu ya, tentu yang perlu Anda perhatikan. Terus ada di sini ya, di sini adalah itu adalah alamat dalam, terus nanti 8 pembuka, 9 isi surat, 10 kalimat penutup, 11 di sini adalah nama jabatan, 12 adalah tanda tangan dan 13 tembusan. Sama ketika di sini ya, ada teman Anda yang ikut organisasi banyak kan? Ya, kira-kira ada tembusan nggak? Kalau pinjam ruangan kita tembusannya kemana? Ke rumah? Itu ya. Itu. Oke. Maka di sini ya kita dapat mencerminkan, dapat membahas bahwa apakah fungsi surat itu? Fungsi surat itu sangat banyak. Yang pertama di sini adalah alat komunikasi, sama woro-woro, ya. Ini. Besok libur, senang tidak? Itu salah satu bahasa, tapi dengan bahasa surat yang disampaikan dari kampus. Contohnya, 2 sebagai alat bukti. Apabila terjadi sengketa, ya, serta ada tanah diperebutkan, warisan diperebutkan, kira-kira buktinya apa? Selanjutnya, surat kepemilikan, nah, sertifikat. Maka itu kalau alat bukti. Yang 3, pedoman kerja. Kita punya yang namanya pedoman kerja. Ada SOP, standar operasional prosedur. Kita berjalan itu harus ada pedomannya. Ada yang berupa dalam bentuk SK, surat yang sudah ditandatangani, jangan kita jalan sendiri. Oke. Alat pengingat jelas, tapi saya sampaikan banyak dokumentasi yang kita gunakan, ya, pengingat itu. Salah satunya adalah surat. Tanggal berapa atau surat dibuat, tanggal berapa atau surat perjanjian dibuat, ya. Apalagi kita sudah tahu yang namanya zaman sekarang abad 21 pakai HP, smartphone, udah kalau semua itu sangat digital. Apalagi nanti belum masuk ke ranah selanjutnya sebagai sarana pengendali, memonitor pelaksanaan kegiatan, sudah berapa atau kegiatan yang dilakukan, kerjasama yang dilakukan sudah berapa, MOU yang dilakukan berapa, itu sebagai pengendali. Ya, karena apa? Pimpinan juga harus tahu. Ya, harus mengetahui. Terus sebagai aspek organisasi,
seluruh surat menjadi bagian dari memori organisasi yang harus disimpan sesuai dengan tata ruang karsipan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Oke. Adapun jenis-jenis surat ini saya bedakan, saya bagi menjadi 5 surat itu berdasarkan sifatnya ada surat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Ya kalau rahasia, ya surat rahasia itu jangan sampai Anda buka. Namanya saja rahasia, ini berdasarkan sifatnya. Terus berdasarkan tujuannya, ada surat pemberitahuan, ada surat tugas, surat keputusan permohonan, ada undangan, ya, surat edaran, surat kuasa, surat perjanjian dan surat rekomendasi. Ini ya, tujuannya apa toh? Kita memohon. Ada surat permohonan. Permohonan misalnya yang Anda semua yang ikut organisasi di Formalwa kampus memohon meminjam tempat di Supercamp. Itu sama, buat surat permohonan. Terus berdasarkan wujud itu ya tahu konvensional dalam bentuk kertas dibuat. Ada email elektronik dan terakhir adalah tanda tangan digital. Terus yang ini berdasarkan urgensinya adalah sangat segera dan bisa berdasarkan asal surat masuk dan surat keluar. Ini ada peralatan dan perlengkapan karsipan yang kita pakai secara manual. Jelas Anda sudah tahu kalau Anda praktek besok, kalau Anda menempat di mana saja tempat Anda bekerja atau besok Anda di kampus sendiri, itu juga Anda akan menemukan yang namanya piring kabinet, ada lemari arsip, pra-arsip, partner, file, guide, dan folder, gitu ya. Terus ada hanging folder, map selector, label arsip, stempel, buku agenda, buku ekspedisi, kartu kendali, dan transportir. Ya, kira-kira ini apa? Ini dari seperti ini ya. Ini apa ini? Lemari arsip. Selain lemari arsip, atasnya apa itu? Piring kabinet. Ini ya, piring kabinet ya. Lalu ini apa? Map apa? Map selector. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke peralatan dan perlengkapan secara digital. Oke, nih. Kira-kira apa? Ya Mas. Ya. Ya, digital. Anda gunakan mana? Dari sekian ini. Komputer atau sama? Scan? Benar. Ya ini ya. Kalau digital itu jelas. Yang kita pakai pasti yang ini scanner. Kita scan, kita simpan dalam bentuk Google Drive atau bentuk yang lain. Itu sama. Jadi di sini kita pahamkan ya antara manual dan digital harus Anda pahami. Sama di sini ada komputer. Ya, kita simpan. Ini ya banyak kertas yang beribu-ribu ini masuk laptop. Oke. Akan ada berbagai macam perangkat lunak yang perlu kita tahu untuk menambah referensi pengetahuan kita. Perangkat lunak yang dipakai itu ada beberapa hal. Nah, di sini. Contohnya di sini perangkat lunak yang dipakai adalah sistem informasi karsipan, Electronic Document Management System atau EDMS, Microsoft SharePoint, Google Drive, Microsoft OneDrive, dan sistem tata naskah dinas elektronik. Jadi ketika di sini ya Anda perlu tahu bahwa di dalam perangkat lunak yang sering dipakai ya ini ada berbagai macam sistem. Kira-kira dari perangkat lunak ini Anda pakai apa? Google Drive. Ini ya berkaitan dengan Drive ya, itu yang nanti menyimpan berbagai macam dokumen. Oke. Sekarang lanjut ke penanganan. Ya, ada berbagai macam penanganan surat yang perlu Anda perhatikan. Di sini, contoh ya. Penanganan surat masuk ini secara manual dulu. Secara manual, secara masuk ataupun secara keluar itu harus ada tahapan-tahapan yang kita gunakan. Yang pertama di sini adalah penerimaan surat, penyortiran, ya tahap kedua penyortiran berdasarkan tingkat kepentingan, tahap ketiga pembukaan surat, kecuali surat rahasia, tahap keempat pencatatan buku agenda dan aplikasi,
Tahap 5 pemberian nomor agenda, tahap 6 pemberian lembar disposisi, tahap 7 itu distribusi kepada pejabat terkait, dan terakhir adalah disimpan. Itu tahapannya. Tahapan selanjutnya untuk surat keluar sama, menyusun konsep. Kita menyusun dulu apa tuh yang akan kita buat. Surat yang kita buat itu apa? Kita susun dulu konsepnya. Setelah pejabat KCC berwenang, ya itu terus kita lakukan pengetikan final. Ini sudah disetujui. Ya, setelah disetujui kita tanda tangan. Setelah ditanda tangan diberikan nomor berapa atau sesuai dengan buku agenda. Terus bicara surat keluar dikirimkan dan penyimpanan. Kira-kira kalau surat keluar dicetak 1 atau 2? 2. 1 dikirim, 1 disalin. Oke, itu ya. Sudah paham? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi buku yang dipakai dalam manual ini ada 5. Buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, ekspedisi, lembar disposisi, dan kartu tunda ini. Misalnya di sini ya, buku agenda, nanti agenda surat masuk, buku surat masuk, buku agenda surat keluar, sama ekspedisi. Tapi kan nanti kita ngirim surat harus ada ekspedisi yang dibuat. Ya, sebagai bukti surat tersebut sudah sampai. Apa ya? Kira-kira apa manfaat penggunaan arsip digital dalam pengelolaan surat? Kira-kira apa? Ada yang tahu tidak? Baik, Mas Evan. Arsip digital memudahkan pencarian dokumen, menghematkan penyimpanan, meningkatkan keamanan data melalui pencatatan, mempercepat akses informasi, dan mendukung kerja secara daring. Betul, itu sangat tepat sekali. Ya, bahwa kita seperti yang disampaikan oleh Mas Evan itu sangat tepat sekali. Bahwa kita ketika digital dipakai, kita dapat mempercepat aksesnya cepat informasi. Misal pakai smartphone, sampai ya tanpa kita menunggu keberadaan beliau ya. Itu digital seperti itu. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Mas. Saya lanjutkan ya. Baik. Nih. Untuk selanjutnya bahwa digital itu juga ada penerimaannya sama. Menerima surat itu dari email, aplikasi, portal layanan, ada registrasi. Kira-kira Anda mau ujian, ya, Anda mau memperpanjang KRS itu registrasi nggak? Yes. Bayar tidak? Ya. Maka setelah Anda bayar dapat verifikasi. Setelah diverifikasi kita dapat disposisi. Setelah dapat disposisi, terus kita akan disimpan data kita, sudah bayar, sudah terekam jadi mahasiswa ya aman. Maka di sini terus kita akan membackup data tersebut di backup. Kita punya, Anda punya, kampus punya, Kakak punya, ataupun pusat juga punya dalam rangka membackup. Pengamanannya banyak, menggunakan password, enkripsi, firewall, atau hak akses pengguna. Oke, dah ini tulis lagi ya, biar kita paham sekarang ya. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan manual dan digital. Tentu kita harus tahu bahwa apa yang dimaksud dengan pengarsipan itu apa. Tadi kita sudah tahu itu surat, caranya ngarsip manual, digital, tapi menggunakan alat apa. Nah, ngarsip surat itu apa? Ada yang tahu tidak? Saya, Pak. Baik, silakan Mbak. Yang dimaksud dengan pengarsipan surat adalah proses menyimpan, mengelompokkan, memelihara, dan mengamankan surat agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Betul. Ya, berikan aplaus untuk teman. Ketika kita membutuhkan, itulah perlunya arsip di surat, perlunya di arsip. Itu penting. Ya. Maka di sini ya seperti yang sudah disampaikan teman Anda, Cynthia ya itu ya jelas ketika bisa mengelompokkan, memelihara arsip itu dengan tepat. Ya. Ini. Adapun ya di sini ya ada sistem-sistem yang dipakai berdasarkan sistem tertentu, ada sistem abjad,
ada nomor, wilayah, tanggal, masalah. Abjad itu A sampai Z. Nomor angka 0 sampai 9. Wilayah itu adalah geografis. Tanggal itu adalah kronologis. Sistem pokok masalah atau subjek. Maka langkah-langkah yang perlu diperhatikan: memeriksa kelengkapan surat, memberikan kode klasifikasi, menentukan sistem penyimpanan, menyimpan pada folder yang sesuai, dan membuat daftar aksi. Sudah paham? Jelas? Saya lanjutkan ya. Maka ini ya, sama. Kita contoh saja, kita mau ngasih digital tuh, karena ranah kita itu besok akan tertransformasi di digital. Ya, maka di sini perlu saya sampaikan ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan: scan dokumen. Kamu scan dokumen yang kamu punya, terus dikonversi ke PDF, berikan metadata, nomor, tanggal, pengirim, klasifikasi, dan sebagainya. Terus dinamakan filenya, disimpan pada server atau cloud storage, ada hak akses, backup secara berkala, dan tentu tidak sampai Anda memorinya habis. Maka di sini perlu ada jadwal retensi arsip, pemusnahan arsip. Ini nggak penting, nggak dipakai. Maka kita bandingkan bahwa aspek di sini ya, manual dan digital. Aspeknya secara manual, medianya menggunakan kertas, ini elektronik, ruangannya membutuhkan, dan ruangannya besar manual itu. Kalau di sini hemat uang karena menggunakan file atau folder. Pencarian di sini lebih lambat, sangat cepat. Apa passwordnya, apa kodenya, kita langsung temukan. Resikonya rusak, hilang, layak karena bentuknya fisik kertas. Ini sama, data Anda itu karena close, karena digital. Ini ketika data bisa bocor, ini ada serangan cyber. Keamanan, pakai lemari arsip dikunci. Ini pakai AUT, password dan enkripsi atau autentikasi. Ya, itu. Distribusinya bagaimana? Ini fisik disampaikan langsung. Yang digital online, biaya awal lebih rendah, jelas manual. Digital lebih tinggi, tapi efisien jangka panjang. Data Anda akan di kampus? Karena ada passwordnya, gitu ya. Oke. Jadi di situ yang dapat Pak Eka sampaikan materi pada pertemuan siang hari ini ya, untuk studi kasus yang perlu kita buat pada siang hari ini. Nanti silakan dibuat kelompok ya, nanti bisa dikoordinir dari ketua, atau nanti silakan dibuat di kelas itu paling tidak 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk apa? Membahas studi kasus yang ada di sini. Oke? Baik, Pak. Ya, iya, kalau besok dikerjakan untuk pertemuan ke depan bisa kita gunakan untuk presentasi. Sekarang ya, sebelum saya closing, saya simpulkan, iya, ini ya, kira-kira ya ada refleksinya ya, materi yang sudah Anda dapatkan pada hari ini. Ada yang bisa menyampaikan apa yang dapat kita dapatkan? Silakan berdiri, Mas Tik, silakan berdiri. Refleksinya apa untuk pertemuan pada siang ini? Di sini saya sedikit menyerap hasil materi kita pada saat ini tentang pengenalan, penanganan dan pengarsipan surat baik secara manual maupun digital. Jadi di sini saya sudah juga menyerap tadi dari penjelasan Bapak itu tentang pengertian surat. Di sini ada pengertian surat menurut ilmu administrasi perkantoran. Surat adalah media komunikasi tertulis yang berisi informasi resmi maupun tidak resmi yang dibuat berdasarkan kaidah tertentu sehingga memiliki kekuatan administrasi dan dalam kondisi tertentu kekuatan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, surat merupakan bagian dari arsip apabila berisi rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat diterima oleh suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dan juga tadi ada tentang penanganan surat secara manual dan penanganan surat secara digital. Dan tadi juga ada tentang beberapa sistem pengarsipan surat yang saya serap itu ada sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem subjek atau pokok masalah. Dan juga ada tentang tujuan pengarsipan surat, itu ada tentang menjaga keamanan dokumen, mempermudah pencarian kembali,
menjadi bukti administrasi dan hukum, mendukung kelancaran administrasi organisasi, dan menjaga informasi tetap lengkap dan tertata. Baik. Oke, terima kasih. Berikan puas untuk pembahasan hari ini. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Semoga apa materi yang sudah Anda dapatkan bermanfaat. Bahwa kita menjadi tenaga administrasi yang profesional itu tidak mudah. Kita harus bisa menyimpan berbagai macam dokumen, administrasi, baik manual, baik digital. Kita harus bisa menyimpan dengan baik. Ya, maka yang Bapak sampaikan semoga bermanfaat. Kita bisa kembali di pertemuan pekan depan. Dan tidak lupa kita selalu berikan kemudahan, kesehatan, dan bisa meraih masa depan kita dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Oke, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah manajemen kearsipan pada program studi manajemen D3 Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih.